Welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kenalin nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Kalau misalnya kalian lihat di Instagram story aku tuh sering banget nge-share mesin terbaru aku di dapur, yaitu Thermomix. Banyak juga yang tahu aku tuh paling males di dapur, paling gak suka masak, paling gak bisa masak. Kenapa kayak aku tuh excited banget sama alat ini. Sebelum aku review, aku mau jelasin sedikit. Thermomix ini tuh adalah brand dari Jerman. Udah lama, tapi memang baru banget dipasarkan di Indonesia sekitar akhir tahun 2021 kemarin. Dan ini tuh juga semakin heboh sejak dipakai di MasterChef Indonesia. Jadi alat ini tuh adalah bisa dibilang kayak food processor gitulah ya. Food processor yang multifungsi, nggak cuman food processor doang, jadi kayak kegunaannya tuh banyak banget. Aku sendiri awalnya dikasih tahu ini tuh aku tuh kayak beneran nggak tertarik sama sekali, karena aku nggak suka banget masak, aku tuh nggak suka di dapur gitu loh. Ini tuh juga harganya itu termasuk mahal untuk alat dapur, jadi menurut aku tuh kayak aduh enggak lah gitu loh. Yang hobi masak mungkin masih mau, tapi kalau misalnya untuk aku kayak yang no thank you gitu. Tapi setelah aku lihat demonya dan aku ngeliat secara langsung mesinnya itu seperti apa, aku tuh kayak yang bener-bener fall in love dan wow banget gitu. That's why aku mau review mesinnya itu di sini. Aku nggak ada video unboxingnya karena kemarin waktu datang itu kayak langsung di setupin gitu. Jadi aku nggak ada waktu aku unboxing. Aku bakal kasih lihat overview-nya dan apa aja yang dapat inside the box. Nah, boxnya itu seperti ini. Nah, ini kan udah dibuka ya. Jadi, kalau misalnya kalian beli baru ya, kalian udah bakal dapat box seperti ini. What's inside the box? Ada buku panduan masak dasar dengan berbagai macam resep yang bisa diikuti. Terus, ini juga dapat baskom pengukus aroma lengkap dengan baki dan tutupnya. Ada cawan pengukur, pelindung percikan minyak panas, keranjang untuk merebus, spatula, butterfly whisk untuk mengaduk telur, dan ada petunjuk manual juga. Dan ini adalah alatnya, Thermomix TM6. Untuk menyalakan dan mematikan mesin, tinggal tekan tombol bulat ini ya. Kalau dilihat-lihat bentuknya itu seperti blender, tapi fungsinya itu jauh lebih banyak. Awalnya aku kaget banget sih pas denger harganya, tapi setelah ngelihat fungsinya, satu alat ini bisa menggantikan banyak alat dapur. Ada 20 fungsi dan 14 mode termasuk sous vide dan fermentation untuk membuat yogurt. Jadi walaupun ini terlihat seperti blender dan food processor, tapi pisau ini tuh bisa dibolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya ini dibalik, ini tuh fungsinya itu jadi buat ngaduk gitu. Nah, di layar ini tuh ada resep-resep yang tersambung di website khusus, yaitu Cookidoo. Jadi alat ini tuh harus tersambung dengan wifi ya. Di dalamnya ada lebih dari 80.000 resep masakan yang bisa kita coba. Banyak banget pokoknya. Kalau nggak mau lewat Cookidoo, bisa juga ngeliat langsung di buku resep. Di situ juga udah ada panduan yang bisa kita ikuti. Nah, misalnya nih kita udah mau mulai masak, udah pilih resepnya mau yang mana, tinggal pencet aja dan ikuti petunjuk instruksi, ada step by step dan bahan-bahan pada layar. Jadi gampang banget, tinggal lihat aja, pencet-pencet makanan udah jadi. Beneran menghemat waktu kita di dapur. Dan yang aku juga suka, kita itu bisa sambil mengerjakan pekerjaan lain selagi menunggu Thermomix memasak hidangan yang kita mau. Gak takut makanan jadi gosong karena semua sudah diatur dengan Thermomix. Makanan yang dihasilkan pun terjamin gizi dan kualitasnya. Karena brand ini pun mengencourage kita untuk menyajikan makanan sehat kepada keluarga. Semua makanan bisa kita olah sendiri. So we know exactly what we eat.
Ini tuh cocok banget untuk segala kalangan, dari ibu rumah tangga sampai profesional. Untuk setup mesin ini tuh juga gampang banget ya. Yang jelas mesin ini harus tersambung dengan WiFi. Jadi pastikan jaringan di tempat oke. Untuk memindahkan jangan menggeser mesin. Ada handle di belakang untuk mengangkat. Karena mesin ini tuh akan bergetar saat menggunakan mode tertentu, jadi untuk keamanan pastikan ada jarak yang cukup supaya mesinnya itu nggak jatuh. Waktu menarik kabel, pastiin juga kabelnya itu semua udah ketarik sampai tanda merah ini keluar. Ini tuh berhubungan dengan fungsi timbangan pada mesin. Untuk maintenance-nya juga gampang banget, kalian bisa cuci semuanya tinggal dielap-elap. Dan untuk wadah pencampurnya ini bisa dicuci langsung dengan mode pre-clean atau pracuci pada mesin. Tinggal masukin air jangan lebih dari 1 liter dan cairan pencuci 1 pump aja, jangan banyak-banyak. Pada mode pre-clean ini juga ada pilihan lagi, jadi pilih sesuai kebutuhan. Kalau untuk mencuci setelah masak bisa pilih yang universal. Kalau dalam wadah ada sedikit kerak, bisa dicoba mode pencoklatan. Nah, untuk pre-clean ini tuh memakan waktu 8 menit ya, jadi setelah ini selesai tinggal dibilas dan dikeringkan. Wadah pencampur ini juga bisa dicuci di dishwasher, tapi pin magnet yang ada di bawah ini tuh nggak boleh kerendam air ya, karena ini tuh nyambung dengan aliran listrik pada mesin, jadi jangan sampai kerendam. Dan pastiin juga di bawah ini dalam kondisi yang benar-benar kering sebelum dipasang pada mesin. Kalau misalnya kalian mau cuci pisaunya, ini juga bisa dilepas. Cara melepasnya, ini waktu buka posisi make sure dulu jangan kebalik ya, karena ini tuh bakal langsung copot gitu kalau misalnya kita buka, jadi bahaya banget. Make sure posisinya itu wadah menghadap ke atas. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bagian bawahnya ini tuh ada pegangan, ini tuh bisa masuk 4 jari. Dan kita tuh putar ke arah yang ada gambar segitiganya nih. Nah, udah deh. Udah kebuka, kita bisa cuci, bersihin pisaunya. Untuk memasang kembali, kita tinggal masukin lagi pisaunya, sejajarkan karetnya ini dengan gambar segitiga yang tadi, lalu putar sampai ke kunci dan make sure semuanya udah benar-benar terpasang dengan baik. Nah, untuk pengunci tutupnya ini tuh akan menutup dan membuka secara otomatis ya guys. Jadi jangan diputar dengan paksa. Ini tuh bakal kebuka dan ketutup sendiri. Mesin ini juga bisa diatur untuk bahasanya ya, dan ini juga udah ada panduan dalam bahasa Indonesia. Kayaknya itu udah semua deh. Kalau masih ada pertanyaan bisa komen aja, nanti aku bakal jawab. Oh ya, untuk belinya di mana bisa langsung ke website Thermomix atau bisa menghubungi Thermomix Advisor yang kalian kenal. Jadi kalau misalnya kalian beli lewat advisor itu juga bisa dipandu saat unboxing dan setup mesin pertama kali. Jadi itu tadi kenapa alasan aku sampai tertarik banget sama mesin ini, and menurut aku ini tuh worth all the price karena sejak ada ini aku tuh jadi lebih rajin masak, menjadi hal yang semudah itu. Ya, jadi itu tadi untuk review aku. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya or consider of buying Thermomix, kalian bisa DM aku di Instagram. I will be happy to help you. That's it for my video. Don't forget to like and share this video. Dan tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.